halo J, gimana nih J, kabarnya J? Alhamdulillah baik, lu sendiri gimana kabarnya? Aman J, gua. Lu kemarin habis pulang dari Lampung ya? Habis pulang dari Lampung. Ada urusan kecil-kecilan J. Oh iya, keluarga. Mantap lah. Lo kemarin sempet WA nih ke gua. Katanya lo lagi ada masalah. Oh yang itu, iya gue ada masalah biasa lah tempat kerja. Sebelum lo cerita nih J, gua pastiin privasi lo nih aman. Siap. Gimana ya gue dari ngawalinnya? Gue bingung juga sih sebenarnya. Gue baru pertama kali juga konsul kan kayak. Nah masalah gue kayak, gue masih takut juga sebenarnya Cerita ke orang-orang kan. Cuman kayak, ya gimana udah stres banget gue tuh bingung anjir kan. Tempat kerja yang baru gue ini, gue tuh merasa kayak lingkungan kerja gue toksik banget gitu kayak apa ya? Beda lah dari tempat kerja gue yang sebelumnya gitu. Oh lo dulu sebelumnya kan ke itu ya apa? Yang di Jakarta Timur ya, yang sekolah swasta. Sekarang lo kerja di mana? Di negeri kan gue dimutasi, alhamdulillah dapat kemarin di negeri di Depok tadi. Tapi ya you know lah tempat kerja yang baru gue ini karena lingkungannya negeri jadi kayak merasa banyak yang aneh lah menurut gue di lingkungan gue. Gue kayak rasa apa ya, lebih dikatnya perbudak sih bukan, cuman kayak yang muda gitu, selalu diutamain yang muda gitu. Oh gitu. Iya. Kalau boleh tahu sih lingkungan kerja lo itu toksiknya gimana? Toksiknya kayak lebih gini nih. Jadi kan gue di situ baru. Terus akhir-akhir ini gue tuh sering disuruh-suruh sama atasan gue, sama senior gue kayak benar. Misalkan tugas kemarin yang pertama ini lomba-lomba gitu. Gue sering disuruh jadi panitianya ini aja yang muda ya, pasti yang muda tuh tahu IT, tahu segala hal, apa-apa pasti ngerti lah gitu. Terus kalau misalkan gue nggak paham nih tentang konsep yang mau jadiin bahan kayak misalkan lomba SRA kemarin itu, gue selalu kayak udah searching sendiri aja mas gitu, pasti bisa kok gitu. Udah gue percaya semuanya, gue pada percaya gitu. Apalagi lu kan dari Jakarta pasti paham lah gitu. Nah, soalnya orang-orang tuh ngeliat cuma dari titel gue doang kayak oh ini pernah jadi ini punya ada ya di sekolah yang lumayan terkenal gitu. Jadi kayak orang-orang kayak gitu. Tambah lagi yang lama ini gue pernah diomongin kayak tentang guru baru ini lo itu posisi gue bener-bener kayak ketahuan gitu, kayak gue denger itu di belakang pintu gitu, gue nguping, ibaratnya kayak nguping gitu kan. Lo diomongin dari belakang? Iya, diomongin dari belakang. Sebelah sana pak. Ya gitu, kau gak cerita apa? Nah terus kayak gimana ya? Tahu lingkungan kayak gitu, gue kayak anjir ini beneran nih lingkungan kerja gue kayak gini. Tambah lagi kayak, maksudnya udah tahu tuh kayak makin lihat tatapannya makin sinis, gue makin kesini gue orang-orang sini kayak gini ya ternyata. Jadi kayak gue ngerasa nggak nyaman anjir. Gue kayak nggak betah ini, gue udah nggak betah, udah kayak gitu mulu kan. Makanya gue sering banget kayak nggak bisa tidur, nggak tenang. Kalau misalkan datang ke sekolah tuh kayak cuman gimana ya, malas ogah ketemu gitu sama teman-teman kerja. Gue lebih baik join sama anak-anak berdua gitu. Nah di situasi itu gimana reaksi lo ketika ada konflik di lingkungan sekolah itu? Oh ya konflik, ya emang sih pastinya, ya benar. Dari masa-masa tadi tuh gue tuh bener pernah ada konflik juga sama guru-guru senior gue gitu. Kayak masalah tentang gue kayak salah kirim data lah, atau nggak salah membuat laporan kayak gitu-gitu. Nah itu mesti disalinnya ke gue gitu. Konfliknya tuh timbulnya kayak gini, orang yang udah ngasih tugas ke gua seharusnya dia harusnya ngoreksi dulu dong, approve dulu dong tugas yang udah diselesaikan. Tapi kenapa langsung taruh ke atasan itu, seolah-olah dia yang ngerjain gitu. Nah tapi ketika dia salah, caper ya bisa dibilang. Iya, capernya salahnya dia langsung disalin ke gua gitu. Oh kemarin saya ngerjainnya berdua sama si ini dan saya belum approve pak gitu. Dan seolah-olah kayak ditunjukinnya ke gua gitu yang ngerjain kayak segini ini. Pokoknya gitu, makanya itu jadi terapi dan gue nggak terima dong. Di sisi lain emang lo juga nyuruh di gue itu nggak ada contoh-contoh lain, referensi lain gitu. Dan dari situ makanya kayak orang-orang kayak mandangnya kok
ini anak ini sebenarnya bisa nggak sih gitu, ini bisa nggak sih yang Iya. ngedain gini. Sebenarnya gue bisa, cuman ya namanya anak muda harusnya yang senior lebih ngajarin gue Iya, dulu benar, dong benar. gitu, kurang lebih seperti itu. Sampai dibilang di belakang tuh paling gue nggak suka kayak gitu. Terus nih, situasi di sekolah itu ngaruh nggak sih untuk emosional lo atau lo jadi mood swing? Ya pastinya ngaruh Pak. Hmm. Ya ngaruh banget, apalagi kan yang gue hadapi itu kan lingkungan anak-anak gitu. Iya, Jadi kalau benar. misalkan pagi gue ngelihat orang yang sinis sama gue dengan harapan yang kayak ya gimana sih tatapan orang-orang nggak suka gitu, Iya. otomatis gue juga pasti bakal nggak suka balik gitu kan. Dan itu membawa mood gue ke jam-jam berikutnya itu. Misalkan pagi gue udah kayak enak banget dilihatnya, makanya gue kan males banget, makanya gue jarang banget turun ke kantor buat join sama guru-guru yang lain. Mending gue ke atas, gue nggak ngabisin aktivitas kegiatan gitu di atas kayak di perpus, gue bantu mantau anak-anak gitu. Terus kayak ya cari makanan, kalau istirahat gue cari makan ya gitu sih. Jadi lu di sekolah tuh kayak nggak punya temen gitu? Kalau temen gue lebih tertutup sih, mending temen di luar. Kalau di sekolah gue Lo tempat kerja lu berarti sendiri gitu ya? lebih baik sendiri. Sebenarnya lingkungan kerja lo itu ngaruh nggak sih di hidup lo ini? Lingkungan kerja ya bener-bener ngaruh sih, karena kan gue gini, gue membandingkan sekolah gue yang dulu, teman kita gue yang dulu dengan sekarang tuh bener-bener Beda. jauh banget, jauh beda. Kalau di sekolah sekarang tuh karena apa ya, rata-rata notabene itu tuh pegawai negeri sipil, Iya. berpendidikan, tapi ngarahnya tujuannya tuh berbeda, tujuannya masing-masing. Kalau di sekolah gue yang dulu tuh tujuannya satu dengan visi-misi yang sama gitu. Kalau di sini kayaknya ya gue udah punya pangkat, gue udah punya ini, gue punya itu, gue punya ini, ya udah apalagi yang gue cari gitu. Orang-orang kayak gitu. Seperti itu ya. Kalau boleh tahu, ada nggak sih perubahan yang pengen lo dapetin dari sekolah itu? Contohnya, lo kan dulu kan di SLB kan, sekarang di negeri. Apa perubahan yang ingin lo cari? Perubahan yang pengen gue cari di sekolah negeri itu, gue tuh pengennya ya terutama kenyamanan sih, nyaman kerja gitu, bikin enjoy gitu. Gue tujuan gue kerja selain cari nafkah, cari rezeki juga kan pastinya cari kenyamanan, cari relasi, cari ya kesibukan lah gitu. Ibaratnya di sini di sekolah tempat gue yang ini di negeri kan, sekolah luar bukan luar biasa lagi, jadi kayak pengennya santai aja gitu. Tapi malah sebaliknya ya, apa yang lo pengen malah malah beda bikin dari ekspektasi lo yang di luar bayangin. ekspektasi yang gue bayang. Terus lo kan sempet nggak cocok nih sama guru-guru lain. Pernah nggak sih lo ngomong sama mereka satu orang aja gitu? Kalau ngomong gue pernah sih, kayak gue mending frontal langsung aja sih ketimbang gue harus gini. Gue pernah nyampein juga ke teman kantor gue kayak ada satu guru yang gue nggak terlalu deket, tapi kalau misalkan gue ini gue mending nyampein langsung. Kayak misalkan kemarin waktu pengisian data rapot jumlah anak berarti gue kan banyak, ada 34. Nah itu kayak ya wajar kalau misalkan gue minta bantuan kayak boleh minta tolong nggak sih cara masukin yang data yang ini gimana gitu kan, upload data yang di rapot yang ini gimana gitu. Nah kayak gitu, untuk ini kayak gimana sih, terus tapi kayak dia dengan respon kayak gitu sambil apa ngajarinya kayak niat kayak enggak niat kayak enggak, jadi gue ya gimana gitu. Oke. Kalau ini saran dari gue aja, kayaknya hal pertama yang harus lo lakuin tuh lo harus pasang batasan dulu. Karena kan lo tadi kan lo sempet dipojokin kan sama guru-guru lain. Nah, soalnya selama ini lo sering ngerasa nggak enakan pertama. Jadi kalau dikasih kerjaan tambahan terus, lo kan nggak berani nolak. Lo sadar nggak sekarang? Itu malah bikin lo makin stres dan orang jadi seenaknya sama lo. Betul. Jadi mungkin lo harus coba mulai berani bilang enggak gitu. Kalau disuruh-suruh lo harus berani ngomong enggak sama mereka. Nah, kalau memang udah di luar kapasitas lo, paling enggak itu langkah kecil buat ngejaga diri lo dulu. Biar orang itu enggak seenaknya ngasih job ke lo. Iya sih. Ya selama ini gue juga
mulai nerapin hal itu sih, karena ya gue sadar juga kayak orang yang selalu apa namanya berekspektasi tentang gue kayak hal-hal yang baik, tapi ya udah makasih sih sebelumnya sarannya. Gue thank you banget nih, gue jadi legaan dengan gue bercerita. Gue tuh lebih enjoy, lebih tenang gitu. Ya udah, karena gue tuh sebenarnya tuh butuh pengen temen cerita gitu. Oh iya benar. Gitu, gue relax aja sih. Karena walaupun gue baru pertama kali datang ke konsul ke temen gitu, tapi jarang banget gue ceritain gitu. Itu aja sih kalau dari gua. Terima kasih ya lo udah mau cerita ke gua. Oke, sama-sama guys. Gua tetap semangat. Siap. Oke. Ya. Pas dulu.